Oke, halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Kembali lagi di channel ini, gue akan melanjutkan dan pembahasan mobil Ferrari yang sangat ikonik ini, yaitu Ferrari 812 Competition. Yaitu adalah Ferrari penerus atau suksesor dari Ferrari 812 Superfast, dan dengan tambahan aerodinamika yang lebih menarik di sini. So, ini adalah part 2-nya dari pembahasan Ferrari 812 Competition ini. Dan untuk pembahasan bagian depan dan sampingnya, gue sudah bahas itu untuk di part 1-nya di video sebelum ini. Dan kalian bisa cek videonya di video sebelum ini. Di sana gue sudah membahas untuk bagian depan dan bagian samping, bagaimana aerodinamika bekerja di mobil ini. So, di part 2 ini gue akan bahas secara spesifik dan mendetail untuk bagian belakang mobil tersebut, bagian belakang dan detail dari aerodinamika mobil Ferrari ini. So, bagi yang penasaran untuk bagian depannya dan sampingnya, bisa cek videonya di video sebelum ini. Dan di sini gue akan bahas di bagian belakang dan detail dari mobil ini. Oke, kita bahas langsung masuk saja ke bagian pembahasan dari bagian belakang sekaligus perspektif dari mobil 812 Competition ini. Oke, di sini gue sudah siapkan fotonya. Nah, ini adalah bagian belakang dari 812 Competition ini, dan ini adalah perspektifnya. Perlu gue kasih tahu, di video lalu gue sudah bahas ini, kalau mobil ini adalah mobil dengan konfigurasi mesin yang berada di depan tengah mobil. Jadi front mid engine, yang dimana ciri khas utamanya yaitu memiliki bonnet atau kap mesin yang panjang seperti ini. Dibanding dengan beberapa video-video lalu gue sebelumnya, yang dimana itu adalah konfigurasi mesin mid rear engine, sehingga bagian belakangnya yang lebih panjang ketimbang bagian depannya. Kalau di Ferrari ini, dia lebih condong ke sekaligus karena dia mempunyai konfigurasi mesin depan tengah, sehingga mempunyai konfigurasi driving kokpit mobil yang lebih condong ke belakang, tengah lebih ke belakang, seperti itu. Dan ini akan memberikan spesifik angin yang lebih spesifik ya, lebih cenderung deras mungkin ya, atau lebih cenderung mendetail di bagian belakang ini, karena angin tersebut dapat diterima langsung direct dari depan, dari atas mobil, dari yang paling atas itu adalah kokpit mobil, lalu langsung terbuang di bagian belakang mobil di sini. Oke, ini adalah bagian belakang mobilnya. Gue akan bahas mobil ini mulai dari belakang dulu, apa saja yang ada di bagian belakang. Oke, ini adalah mobilnya. Dan mobil ini, perlu gue akui, ini adalah mobil cepat atau mobil yang salah satu tercepat dari Ferrari, yang mempunyai horsepower, tenaga yang paling besar di brand ini, di brand Ferrari ini. Oleh karena itu, diperlukannya aerodinamika khusus, baik itu berupa downforce ataupun elemen-elemen lain untuk mengefisiensikan dan ataupun meng-create downforce di mobil tersebut. Oke. Itu kita bisa temukan di bagian belakang ini dengan adanya rear diffuser yang cukup besar di sini. Rear diffuser ya, diffuser belakang ini cukup besar dengan separator wings di belakang ini. Dan di bagian ujung kiri dan kanannya ini adalah knalpot. Yap, ini adalah knalpotnya dari Ferrari ini, yang berada benar-benar sangat-sangat di ujung bagian belakang mobil ini, dan dia terintegrasi dan menyatu dengan komponen dari diffuser ini. Ini akan memberikan efek aerodinamika yang ya cukup mengganggu ya, lebih tepatnya mengganggu, karena airflow udara yang di bagian diffuser ini tidak optimal
area luasan yang dicakupnya, yang harusnya full segini semua area diffusernya, namun terpotong sekitar 10% karena adanya knalpot di sisi kiri dan sisi kanannya mobil tersebut. Sebentar, ini adalah knalpotnya, sisi kiri dan sisi kanannya, dan yang hanya terpakai optimal dari diffuser tersebut hanya segini. Nah, yang artinya ini mungkin 90% dari diffuser tersebut dapat bekerja optimal, yang dimana itu ya sudah sangat cukup, memang sudah sangat cukup untuk meng-creating downforce dengan sudut kemiringan dari diffuser tersebut. Bukaan mulutnya ya, maksudnya bukaan mulutnya sudah sangat besar. Namun alangkah baiknya memang kalau diffuser tersebut dapat perlebar luasnya ke arah samping sini. Dan untuk knalpotnya bisa dipasang di dua arah, di dua tempat. Kalau menurut gue ya, bisa dipasang di dua tempat, yaitu di mana? Di sini, dua di sini, ataupun di bagian samping mobil, yaitu di bawah sini. Misalnya sini, atau di sini, atau dimanapun di bagian samping mobil. Ketimbang dia harus menempel bersama dengan diffuser, karena itu akan ya bukan mengganggu ya, lebih tepatnya akan mengurangi efisiensi kinerja dari diffuser tersebut yang harusnya adalah mengangkat angin secara penuh di bagian diffuser tersebut, namun harus dikurangi dengan adanya penempatan knalpot di bagian sisi kiri dan sisi kanannya diffuser tersebut. Memang di ujung, sangat di ujung ya. Jadi diffuser tersebut dapat bekerja keras di bagian sini. Namun ya kalau bisa di bagian di-fullkan, karena ini adalah part dari elemen diffuser, di-fullkan kinerjanya dan knalpotnya itu ditaruh di tempat lain, misalnya di bagian samping kiri dan sisi kanan dari plat nomor ini, lebih baik ya, seperti itu. Karena selain mengurangi efisiensi ini, dan knalpot itu kita tahu knalpot akan membuang asap atau udara panas dari dari dalam mesin, dan udara panas yang bercampur dengan udara dingin dari diffuser akan mengganggu efektivitas dari kinerja downforce yang dibuat oleh dari diffuser tersebut. Oke, itu untuk pembahasan diffuser. Jadi diffuser ini akan mengangkat angin ke bagian belakang mobil. Mungkin di sini lebih cocok ya. Jadi di sini akan mengangkat angin searah dengan dari kemiringan mulut atau bukaan bibir dari diffuser tersebut. Jadi kurang lebih ukurannya seperti ini arahnya. Nah, seperti ini ya. Ada yang ke bawah, ada yang ke atas juga pastinya. Nah, seperti ini. Namun ingat juga di bagian diffuser tersebut terdapat knalpot yang juga akan mengganggu airflow udara dingin yang keluar di sini. Di tengah juga, kalau gua tempatkan di tengah, di samping kiri dan kanan dari di sini, dia juga akan mengganggu ya, lebih tepatnya mengganggu diffuser, karena diffuser akan terangkat ke atas dan asap udara tersebut akan lebih direct ke bagian tengah mobil di sini. Memang agak sedikit mengganggu, tapi mengganggunya setelah aliran airflow tersebut dilepas. Kalau di sini, di tengah sini, kalau dia disatukan dengan diffuser, bahkan sebelum aliran udara tersebut lepas dari mobil, udara dingin tersebut dapat terganggu dengan panasnya dari mesin, panasnya dari knalpot di sini. Jadi adanya perbedaan ya. Kalau knalpot ditaruh di bagian tengah mobil ketimbang di bagian bawah diffuser ini. Seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi ke bagian belakang, di sini mulai naik ke atas sedikit. Di bagian atas diffuser ini, di sini, sebentar. Di bagian sini dia terdapat lubang ya, lubang
dari pembuangan aliran airflow bukan dari mesin tapi dari arc wheel. Yap, ini adalah lingkar roda yang dimana kita tahu roda tersebut akan memberikan aliran udara turbulensi ya di bagian dalam sini, dan akan terbuang melalui dua cara, yaitu melalui ini dan ini, di sini dan ini. Jadi ada dua tempat airflow pembuangan udara turbulensi dari ban ini, melalui satu dari arah sini, kedua dari dalam ini lubang ini. Mungkin saja bisa jadi ini dia terintegrasi ya, sirip-sirip ini terintegrasi dengan lubang udara ini. Jadi lubang udara ini akan membuang aliran udara turbulensi ke bagian belakang mobil di sana. Seperti itu. Oke, itu dia. Kita akan naik lagi ke atas. Di sini kalau kita lihat di sini terdapat banyak sekali lubang-lubang ya di bagian belakang mobil ini. Mungkin ada beberapa lubang di sini. Di sini satu, di sini satu. Dan ini bukan lubang sepertinya. Ini sepertinya bukan lubang, ini hanya panel hitam untuk ya sedikit hiasan. Yang di sini juga mungkin dia lubang. Di sini lubang. Ya mungkin aliran udara yang dari bagian bawah mobil ya dibocorkan ke atas diffuser yang nggak masuk ke dari diffuser. Dan di sini ada lubang-lubang. Itu tidak tahu lubang dari mana, mungkin itu lubang pembuangan panas dari mesin ya sedikit. Dan kalau kita naik lagi ke atasnya, di sini terdapat spoiler. Yap, ini adalah spoiler yang terintegrasi langsung dengan desain dengan part body mobil. Jadi bukan aftermarket atau bukan pasangan seperti di luar sana. Tidak asli ori dari mobilnya. Ini adalah spoiler yang terintegrasi dengan mobil, dan dia adalah spoiler fix yang tidak bisa dirubah kemiringannya, tidak aktif ya, karena dia terintegrasi dengan part body mobil di sini. Nah, di sini dia spoiler yang dimana spoiler ini mempunyai sudut kemiringan yang cukup drastis, cukup signifikan, dan cukup tinggi dari kemiringannya. Mungkin di gambar mana ya, gue bisa tunjukkan. Nah, mungkin di sini ya. Jadi gambar dari ini bisa menginterpretasikan bagaimana sudut kemiringan dari spoiler tersebut ya di sini. Nah, kalau gue zoom sedikit di bagian belakang sini, bentuk spoilernya seperti tadi gue bilang, dia adalah fix dan terintegrasi dengan desain dan part body mobil. Jadi dia tidak aktif seiring dengan kecepatan mobil. Aktif itu seperti dia bisa terangkat sendiri atau bisa nonaktif ya, nonaktif sesuai kecepatan mobil. Dan di sini dia fix dan always memberikan downforce secara terus menerus ke bagian belakang mobil. Jadi ini adalah dari atap ya, dia seperti ini buangannya. Nah, seperti ini. Dan dia bukan hanya dari belakang mobil, khusus belakang mobil, tapi dia juga terintegrasi ke bagian samping sisi kiri dan sisi kanan mobil. Jadi spoiler ini melebar, bukan hanya khusus di tengah, tapi juga melebar ke arah sisi kiri dan sisi kanan mobil di sini. Ya, jadi aliran udara yang naik ke atas spoiler bukan hanya dari tengah mobil di sini, tapi juga aliran udara yang dari samping spakbor dari bagian belakang mobil ini juga akan terangkat sedikit. Memang sudut kemiringannya juga tidak, bagian sisi kiri dan sisi kanan ini tidak se ekstrim di bagian tengah, tapi setidaknya dia mempunyai sudut kemiringan tertentu
untuk membuat aliran udara tersebut naik ke atas mobil dan meng-create energi downforce di bagian spoiler ini. Seperti itu. Nah, di sini jadi udara tersebut bukan hanya di tengah yang naik ke atas spoiler, tapi di bagian sisi kiri dan sisi kanannya juga terangkat sedikit di spoiler tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan ya, kalau di bagian samping mobil ini udara tersebut dapat lari ke tengah mobil atau turun ke bagian bawah mobil. Jadi spoiler ini fix dan always memberikan on time, always dan setiap saat dan setiap waktu, every time, memberikan efek udara tersebut langsung naik ke bagian belakang mobil. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau udara tersebut dapat langsung tidak naik, tapi dia lebih ke sini, dia bocor ke arah lurus ke belakang mobil, ataupun dapat berbalik arah ke bagian belakang mobil ini, menimbulkan efek turbulensi di bagian sini. Seperti itu. Jadi itu bagian belakangnya yang cukup mendetail dari Ferrari ini. Dan gue akan bahas langsung ke bagian part detail mobil ini ya, khusus di bagian belakang. Karena part detail mobil ini bagian belakangnya cukup menarik dan kita tidak pernah lihat di mobil-mobil sebelumnya. Nah, ini gue sudah siapkan fotonya. Nah, ini adalah part detail yang akan gue bahas, yaitu di bagian belakang mobil dan di bagian belakang kokpit mobil ya, lebih tepatnya di sini. Nah, yang akan gue bahas itu adalah bagian ini, sirip-sirip di bagian atas mobil ini. Ini tidak pernah kita lihat sebelumnya dimanapun mobil apapun. Ini baru pertama kali kita lihat, dan baru pertama kali gue lihat di mobil ini di 812 Competition Ferrari. Dan desainer Ferrari memasang elemen ini di bagian belakang kokpit atas mobil sebelum di bagian depan dari ductile atau spoiler ini yang tadi gue bahas ini ya. Nah, ini adalah sirip-sirip yang mungkin ya, ini dari desainernya mungkin berpikiran kalau ini akan memberikan efek udara tersebut naik ke atas mobil sedikit, tidak banyak, dan dari bentuknya, dari konturnya dia cukup mendatar, bukan hanya naik tapi dia cukup mendatar seperti ini. Jadi naiknya sangat signifikan, bahkan dia akan bisa menahan angin yang melalui ini. Dia berbentuk seperti L, jadi bentuknya seperti bumerang ya, bumerang yang kita tahu, senjata bumerang. Dan ini mempunyai sudut kemiringan kontur yang sangat signifikan, sangat tinggi derajatnya, bahkan hampir 90 derajat mungkin ya, hampir menahan angin. Gue bisa bilang ini tidak begitu efisien. Mungkin ini akan sangat efisien kalau jumlahnya tidak sebanyak ini. Gue akan ambil satu sisi ya, di sini, yaitu sisi kanan saja. Misalnya di sini, maaf sebentar. Yang ini gak usah kita anggap ya, yang ini gak usah kita anggap dulu. Gue akan perfokuskan satu sisi. Nah, kenapa gue bisa bilang kalau ini tidak begitu efisien? Bisa efisien, tapi mungkin jumlahnya harus dikurangi, tidak 3 sebanyak ini. Maksimal atau mungkin yang akan gue pasang di sini adalah hanya 1. Boleh di sini, ataupun boleh di sini. Boleh di tengah, depan atau bagian belakang mobil, boleh. Tapi secara efisien mungkin lebih di tengah ataupun depan. Karena kalau di bagian belakang ini dia terdapat spoiler yang dekat dengan spoiler, nanti akan berpengaruh dengan udara.
gue bisa bilang ini tidak efisien karena aliran udara yang ada di atas mobil ini cukup kencang ya, cukup kencang dan sangat signifikan mengarah aliran udara tersebut ke bagian belakang mobil dan akan naik ke atas mobil. Dan bagian atas mobil ini dia bukan hanya udara dingin, tapi juga adanya udara panas yang dikeluarkan dari kap mesin depan mobil tersebut. Dan itu sudah gue bahas di part sebelumnya, di bagian part 1. Dan di bagian atas mobil ini bukan hanya angin dingin, tapi juga ada angin panas yang juga akan bisa ada chance atau kemungkinan merusak aliran airflow udara yang berada di atas mobil. Ditambah dengan adanya sirip-sirip bumerang ini yang ada 3. Gue bisa bilang ini tidak efisien karena sirip bumerang ini pasti karena dia mempunyai kontur yang naik ke atas ini, dia pasti akan memberikan efek udara tersebut naik ke atas mobil. Naik ke atas mobil, naik ke atas mobil. Tapi kalau konsep ini hanya satu bumerang atau hanya satu sirip ini. Tapi kalau dikalikan 3 seperti ini, apalagi berjejer seperti ini, maka airflow udara yang ada di bagian belakang ini, misalnya gue ambil ini ya, gue ambil ini, pasang ini di sini, fixkan di sini, yang ini gue hilangkan, gue pertahankan maksudnya ya, gue pertahankan. Airflow yang ada di bagian sini, di sini dia bisa beda aliran udara yang diterima ketimbang di sini. Kalau di sini dia aliran udaranya diterima langsung dari depan naik ke atas mobil. Ya walaupun tidak banyak ya, karena dia bentuknya juga sangat kecil ya, kecil seperti ini, mungkin tidak akan sesignifikan kontur dari kemiringan dari ductile seperti ini. Tapi yang intinya adalah udara tersebut dapat langsung naik ke atas mobil, kecuali yang ini, dia mungkin juga naik ke atas mobil, tapi tidak efisien karena dia menerima aliran udaranya bocoran dari airflow yang bocor dari sirip utama ini ke sini. Jadi bisa saja ini adalah bentuk outwash vortex ataupun outwash lainnya, karena di sini terdapat ujung-ujungnya yang ujung-ujungnya tidak mulus ya, langsung patah seperti ini, dan dimana ini akan memberikan sedikit vortex ke bagian sirip ini. Nah itulah kenapa ini sirip yang kedua dan ketiga ini di bagian belakang ini tidak efisien, karena dia akan menerima aliran udara bocoran dan tidak akan efisien langsung naik ke atas mobil. Yang efisien langsung naik ke atas mobil adalah efisien dari sirip yang bagian depan ini, seperti itu. Jadi sirip-sirip ini tidak begitu efisien untuk bagian belakang dan tengahnya. Misalnya kalau gue pertahankan di bagian depannya ya, jadi gue akan copot 2 sirip ini dan hanya pergunakan 1 bagian sini. Jadi ada 2 sirip, jadi ada 2 kiri dan kanan ya. 4-nya lagi ini akan gue copot karena ini tidak akan memberikan efisiensi udara tersebut naik ke atas mobil. Ini adalah elemen bagus, elemen sangat bagus, mengingat dengan kecepatan mobil ini sangat tinggi. Maka diperlukan elemen-elemen sekecil apapun untuk meng-create downforce tersebut, tapi tidak dikalikan banyak juga, seperti ini, seperti itu. Jadi ini tidak begitu efisien dan gue akan pertahankan 1-nya saja di sini. Ini dari menurut persepsi gue ya. Dan kita akan sisi lainnya, detailnya. Nah di sini gue akan bahas knalpotnya lagi. Di sini terdapat knalpotnya yang tidak yang terpasang di diffuser. Jadi knalpot ini terpasang di sisi kiri dan sisi kanan ujung dari diffuser dan akan mengurangi efisiensi kinerja dari diffuser tersebut. Dan kalau kita kembali ke depan, dan inilah tampak depannya yang cukup agresif, dan yang terjadi di depan ini adalah outlet dari pembuangan panas mesin. Dan kalau kita lihat lagi ke area lain, nah di sini terdapat winglet kecil
yang akan memberikan efek outwash ke bagian depan roda mobil depan ke sini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah outwash outlet dari arc wheel roda depan yang juga sama fungsinya yang tadi di bagian belakang. Seperti itu. Nah, di bagian bawah pintu ini juga terdapat splitter atau elemen aero yang cukup keren dan cukup signifikan terhadap aero. Dia bentuk konturnya seperti ini. Mungkin ini akan meluruskan aliran udara ke bagian bawah mobil ataupun ke atas mobil ya. Seperti itu, dan ini adalah bagian belakangnya. Oke, itu dia guys dari pembahasan mobil ikonik dan desain yang agresif dari salah satu brand ternama dari Italia yaitu Ferrari 812 Competition sebagai penerus suksesor dari Ferrari 812 Superfast dengan pendesainan ulang dan menambahkan beberapa ornamen aerodinamika di mobilnya. So, thank you guys sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue. See you on the next week. Bye-bye.